nih? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini kita akan ngebahas nih terkait dengan dunia kemawapresan. Jadi buat teman-teman yang udah eager banget, yang udah mau mempersiapkan diri banget untuk mawapres, jadi bersiap-siap karena sebentar lagi kita akan mulai acaranya. Oke? Buat teman-teman juga persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kalian tuh penasaran banget gitu. Apalagi nanti pembicara kita nih ya, our speaker ini bener-bener yang kece banget, pokoknya prestasinya nih banyak banget dan sangat aktif ya. Jadi teman-teman juga dimohon nantinya untuk on cam dan juga jangan pasif nih teman-teman ya gitu. Biar kita bisa ngobrol bareng, biar nanti malam ini juga bisa hidup gitu suasananya. Oke? Yang udah hadir dari mana aja ya? Saya mau absen dong di kolom chat, boleh dijawab kali ya? Dari prodi mana aja, guys? Boleh? Penasaran nih saya nih. Kayaknya udah banyak banget yang hadir ya di ruangan ini. Luar biasa nih antusiasmenya dari FMIPA. Oh, dari pendidikan biologi, statistika hadir. Oke. Pendidikan biologi lagi. Oke, biologi. Wah, biologi ini mendominasi ya sepertinya ya. Luar biasa memang biologi. Ada lagi prodi yang lainnya? Oke, sepertinya banyak ya. Cuma mungkin masih malu-malu ya, masih belum apa ya, masih belum terlalu terbuka nih. Boleh di on cam dong teman-teman ya, biar kita bisa melihat aura yang kece, yang super gemilang nih. Kalian-kalian yang ingin menjadi mawapres masa malu ya memperlihatkan aura kalian yang super luar biasa, super bintang ya. Nggak boleh malu ya. Oke, di sini ada siapa aja nih? Ada Abdul Gofur, ada Akbar Prasetyo dari statistika, yang dari kimia juga ada, pendidikan matematika, ya, kimia juga, fisika. Oh, mantap, luar biasa. Iya, di sini juga sudah hadir para wakil dekan, ya. Selamat datang Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya di acara roadshow Mawapres UNJ pada malam hari ini. Oke, teman-teman, jangan leave dulu ya, karena sesaat lagi kita akan mulai acaranya. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Kalau mau minum dulu boleh, mau ngemil sebentar juga boleh ya, mau ke belakang sebentar juga nggak apa-apa kok ya, asal jangan live selamanya ya, karena nanti ini sepi nih, kita nggak akan jadi talk show ya. Oke, so stay tune guys. Nanti kita akan ngobrol soal gimana sih caranya jadi mawapres tuh gitu. Apakah cukup dengan nilai EPK doang? Atau cukup dengan bertanya di kelas, aktif di kelas aja terus bisa jadi mawapres kah? Atau harus punya prestasi yang segudang? Nah itu nanti kalian bisa tanyakan ke our speaker kita gitu. Oke teman-teman, nah waktu udah menunjukkan jam setengah 8 malam nih, 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kayaknya kita harus segera mulai, karena kalau kita nggak mulai ya nanti acaranya eh, hanya akan berlangsung di sini saja nih, stuck di sini aja. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat selalu kepada kalian semua. Perkenalkan di sini saya dan Miranda Firdaus, saya yang akan memoderatori sekaligus menjadi Master of Ceremony pada acara Roadshow Mawapres Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA nih teman-teman ya. Nah, tapi sebelum saya masuk ke materinya, sebelum kita bertemu dengan our speakers ya yang sangat luar biasa ini, sebelumnya saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit sama teman-teman, boleh kali ya?
Tapi saya minta untuk on cam dulu dong semuanya ya. Boleh ya teman-teman ya? Boleh dong. On cam dulu ya. Ini masih banyak rupanya yang belum on cam. Masih malu-malu rupanya. Oke. Oke, sudah ada yang on cam nih. Saya mau tunjuk salah satu ya, satu orang laki-laki, satu orang perempuan, boleh ya? Saya mau bertanya-tanya terkait dengan apa sih motivasi kalian join di acara roadshow ini? Apakah hanya untuk mengisi waktu luang aja, atau emang ingin mendapatkan sesuatu yang insightful, yang sangat bermanfaat, yang dapat menunjang nanti nih jika kalian mau maju menjadi mawapres gitu, apakah kalian emang bener-bener niat akan hal itu? Oh, dapat sertif aja, Ferdi Virgautama. Jangan dong, jangan hanya sekedar sertif ya, karena selain sertif, tentunya kita nanti akan mendapat banyak banget masukan, banyak banget input ya dari kakak-kakak kita yang super kece ini ya terkait dengan dunia permawapresan tentunya. Dapat pengalaman berharga, betul sekali Kak Shiva. Ya, betul banget nih. Jadi experience sebagai mawapres tuh banyak banget guys sebenarnya gitu. Jadi kalian bakalan rugi banget kalau kalian tuh tidak menjadi seorang mawapres. Asik. Ya, at least kalau kalian nggak menjadi seorang mawapres, ya kalian pernah join lah ya gitu. Jadi jangan hanya jadi mahasiswa yang mainstream aja, jangan jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja di kampus pulang pergi setiap harinya, tapi cobalah kalian untuk bisa membanggakan, ya kalau nggak bisa membanggakan universitas ya membanggakan prodi bisa, tingkat fakultas bisa, bahkan mungkin sampai tingkat nasional nanti ya gitu. Bisa bisa mengharumkan nama UNJ di ranah nasional gitu. Juara satu Mawapres tingkat nasional. Itu kan sangat luar biasa banget. Oke, saya mau nunjuk satu orang laki-laki dulu deh. Mau ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit aja, nggak akan banyak kok, tenang aja. Boleh ya? Oke, boleh dong nih di open mic-nya kepada Bagas Angga Syaputra. Ada? Kepada Bagas, sudah hadir? Hadir, Kak. Oke, Bagas selamat malam, apa kabar? Semoga baik-baik ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Bagas saya mau nanya deh. Tujuan Bagas nih atau niat atau motivasi apa sih yang pada akhirnya Bagas tuh join ke acara ini? Boleh sharing sedikit nggak sama kita-kita nih? Boleh, Kak. Tujuan saya mengikuti acara ini yaitu yang pertama ingin mengetahui lebih jauh tentang Mawapres di UNJ, ingin mendapatkan sharing-sharing dari kakak-kakaknya, dan juga pengen mencari wawasan lebih lanjut di Mawapres ini. Oke, luar biasa banget ya, luar biasa. Oke, berarti bukan hanya sekedar apa ya iseng-iseng berhadiah ya Bagas ya, tapi emang dari hati Bagas yang paling dalam itu emang pengen dapat ilmu ya, pengen dapat sesuatu yang memang bisa menunjang Bagas nantinya kalau misalkan nanti Bagas mau tampil ya, mau maju ke suatu stage yang besar dan pada akhirnya mendapatkan titel atau predikat sebagai seorang mawapres seperti itu ya. Oke, terima kasih Bagas Angga Syaputra atas testimoninya. Iya, testimoni. Oke, selanjutnya boleh ya satu orang perempuan deh. Saya mau menuju sebentar. Saya lihat dulu yang ada di ruangan ini siapa aja ya. Kita cari dulu, kita scroll dulu. Oke. Adelia Kusuma Wardani, boleh untuk open mic dan on cam-nya? Iya Kak, Ada? maaf nggak bisa pakai background karena di HP nggak ada sistemnya. Oh iya, nggak apa-apa. It's okay, fine, no problem. Oke, aku manggilnya apa nih? Adel? Boleh? Adel aja. Oke. Boleh. Selamat malam Adel. Semoga sehat-sehat selalu ya Adel. Semoga Kakak juga ya. Amin. Alhamdulillah sehat selalu. Oke Adel, saya mau nanya deh. Ketika nanti Adel udah ikut acara roadshow ini ya, setelah acara roadshow ini selesai, apa sih harapan Adel selanjutnya? Apakah cukup sampai sini aja atau emang Adel tuh udah berniat gitu dalam lubuk hati Adel yang paling dalam tuh, gue pengen nih jadi mawapres gitu, bahkan bisa membawa nama kampus gue sampai tingkat nasional gitu. Gimana tuh Adel? Boleh dong sharing sedikit ya?
Kalau saya, berpikirnya gini, Kak, saya mau evaluasi dulu untuk kayak 2 semester ke depan. Gimana nih perkembangan saya, apakah menuju ke perbaikan, menuju kesempurnaan dari IPS itu sendiri. Kalau misalnya ternyata mampu, ternyata saya juga bahasa Inggrisnya lancar, terus public speaking-nya juga bagus, saya mungkin ada rencana untuk ke sana, Kak. Tapi kalau belum, mungkin di semester-semester berikutnya, Kak. Oke, luar biasa. Jadi eh, ingin melihat dulu gitu ya track record-nya seperti apa, baru nanti akan dilakukan effort-effort yang bisa menunjang kamu, diri kamu untuk pada akhirnya bisa menyabet gelar Mawapres itu. Oke, thank you Adele Ya. atas testimoninya. Thank you. Luar biasa banget ya. Boleh dong tepuk tangannya secara online ya teman-teman untuk kedua teman kita ini. Jarang loh ada mahasiswa yang seperti kalian tuh biasanya mahasiswa tuh hanya cukup datang ya belajar di kelas ya atau mungkin em, ikut organisasi ya ketawa ketiwi habis itu pulang selesai ya dan menurut saya personally itu kurang gitu kayak ada sesuatu yang kurang aja gitu kayak gue jadi mahasiswa kayak apa ya yang udah gue kasih untuk prodi, untuk fakultas, untuk kampus gitu, bahkan untuk negara ya, mungkin bahkan untuk kalian yang menerima beasiswa ya, terlepas dari apapun beasiswa itu, kalian secara tidak langsung sebenarnya di dalam tanda kutip ya dituntut untuk memberikan feedback atau respons yang positif nih dari diri kalian gitu untuk negara Indonesia tuh apa sih gitu jangan terlalu yang gede dulu deh gitu. At least kalian di tingkat yang kecil gitu, yang skupnya kecil tuh boleh dari teman-teman kalian, untuk sahabat kalian gitu. Kalian bisa improve yourself to others gitu. How to become a positive person to others gitu. Oke, semangat ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang udah di sini. Saya juga mau mereview sedikit nih, mau meng-highlight sedikit apa yang akan kita bahas nantinya. Jadi teman-teman, bagi kalian yang udah penasaran, bagi kalian yang udah nggak sabar, bagi kalian yang jiwanya sudah menggebu-gebu banget nih gitu loh, udah nggak tahan banget ingin jadi mawapres gitu kayak kalian udah membayangkan diri kalian naik panggung dan kalian diberikan satu selempang dan satu penghargaan di mana kalian telah em, menjadikan diri kalian sebagai seorang mahasiswa berprestasi gitu. Tapi kalian juga harus tahu menjadi seorang mawapres itu bukan hanya sekedar titel teman-teman ya. Ketika kalian sudah mendapatkan gelar titel mawapres gitu, misalnya selamat kepada Adelia Kusumawardani menjadi mawapres FMIPA 1 gitu. Nah itu tuh sebenarnya nggak cukup sampai situ aja guys gitu. Jadi apa sih feedback dan kontribusi yang bisa kalian berikan gitu? Apakah lewat pemikiran, gagasan, kalian membangun satu forum, komunitas ya, aktif dalam self development, self enhancement dan lain sebagainya gitu. Nah, kalian tuh harus tahu akan hal itu. Jadi bukan hanya sekedar kalian udah dapet titel Mawapres, udah selesai gitu. Kalian jadi off selamanya dan kalian nggak memberikan apa-apa gitu. Kalian udah puas nih dengan titel kalian, jangan kayak gitu guys. Kalau bisa harus bisa lebih, kalian harus bisa terus improve yourself ya, bisa mengelevate yourself sampai ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Mungkin kalian bisa berprestasi di tingkat internasional, kalian memenangkan satu kompetisi yang sekupnya itu sangat luas gitu, bahkan bisa berkontribusi, bisa bermanfaat ya, dan bisa memberikan kebermanfaatan untuk lingkungan sekitar kalian kayak gitu. Wah, kayaknya udah besar banget ya kalau kita ngomongin itu ya. Tapi um, the big thing it start with a little step gitu. Kalau sesuatu yang besar itu dimulai dari satu hal yang kecil, teman-teman. Jadi kalian jangan terlalu overthink dengan sesuatu yang besar. Oh, gue mau mengubah dunia nih. Ada climate change, ya kan? Ada permasalahan dunia yang sangat krusial banget yang kalian tuh mau ubah gitu. Ya, kekerasan seksual, entah itu dengan kekerasan pada anak ya, pembelajaran di Indonesia gitu. Kalian bisa mulai dengan satu langkah kecil. Salah satunya apa? Salah satunya dengan mengikuti acara Roadshow Mawapres UNJ tahun 2022 kayak gitu. Tepuk tangan dong teman-teman secara online boleh ya. Ada ikonnya di situ. Oke, nah guys, kita mau mulai. Tapi sebelum mulai, saya mau menyapa kepada teman-teman di sini yang sudah hadir. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan yang terhormat,
kepada Ibu Wakil Dekan 3F MIPA, Ibu Dr. Diana Vivanti Sigit MSI, dan Ibu Dr. Mutia Delina MSI. Selamat malam, Ibu. Selamat menikmati acaranya dan semoga bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Selamat malam, Ibu. Iya. Ya, selanjutnya teman-teman, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya. Ini hari Minggu, ya barangkali di antara teman-teman yang mungkin mau jalan-jalan atau mau hangout bareng teman-teman, tapi susah ya, mau PPKM ya, kayak gini mau jalan-jalan juga susah, mau akses kemana-mana sulit gitu. Jadi daripada kemana-mana, kelayapan gak jelas ya, kalian keluar malam juga nanti kena angin malam, sakit juga, bingung mau ngapain gitu kan, daripada kalian mager, gabut, nggak ada kerjaan, ya daripada bingung mau ngapain, kalian join ke sini, join ke Zoom Cloud Meeting dan kalian ikut acara roadshow Mawapres UNJ, tuh kan kece banget pastinya gitu. Nah, saya mau nyapa kepada our speakers kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada dua pembicara kita yang nanti akan mempresentasikan materi mereka masing-masing. Yang pertama saya mau menyapa kepada Kak Samuel Yesaya Wiryo Pranoto. Selamat malam Kak Samuel. Apa Malam kabar? Kak Dani. Baik, Kak Dani apa kabar? Luar biasa, saya juga luar biasa. I'm fine. Thank you, Sam. Oke, yang kedua selanjutnya ini wanita cantik ya. Selain cantik, dia juga ternyata berprestasi, pintar, cerdas luar biasa. Langsung saja saya panggil Kak Pralihan Pertiwi Idea Gusvita. Halo Kak Tata, selamat malam. How are you today? Halo, selamat malam Kak Dani. I feel great today. Thank you. Good, nice. Nah, teman-teman ini dia ya sosok atau kedua wajah pembicara kita ya. Udah terlihat kan walaupun tidak bertemu secara tatap muka secara langsung, tapi aura gemilangnya ya, karisma prestasinya tuh udah luar biasa banget ya. Bisa disaksikan langsung ya Kak Samuel dan juga Kak Tata ini luar biasa. Oke teman-teman, mungkin teman-teman udah nggak sabar nih ya, kelamaan ngedengerin saya ngoceh mulu dari tadi ya. Langsung aja, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju materi terkait dengan Mawapres UNJ 2022 nanti. Oke. Kepada para pembicara kita, Kak Samuel dan juga Kak Tata, dipersilakan. Baik, terima kasih Dani. Mungkin Kak Operator boleh tolong dimulai share screen-nya. Oke, thank you Shiva, thank you Kak Dani. Halo semua, it's a great pleasure for me and Tata as well to meet all of you here in Mawapres UNJ's Roadshow to FMIPA. Di kesempatan kali ini kita akan sharing banyak hal, terutama apa aja sih hal yang kalian butuhkan to be one of Mawapres UNJ. Next slide please Kak Shiva. Oke, kenapa sih kalian mau jadi Mawapres? The first is you have to determine your reasons. Why do you want to be Mawapres? Ada banyak alasan kalian, orang, itu mau untuk mencapai suatu tujuan. Meskipun salah satu tujuannya itu adalah Mawapres. Bisa karena prestis, bisa juga karena hal lainnya. You have to determine your reason. Tentukan alasan kalian. Lalu, untuk mencapai tujuan kalian, gimana? Apa langkah konkret yang bisa kalian lakukan untuk bisa merealisasikan tujuan kalian tadi? Lalu terakhir, what, yang paling luar, apa yang sudah kalian siapkan? Apa persiapan yang kalian sudah persiapan itu memadai untuk bisa memenuhi tujuan kalian? Lalu, what's the proof of your action? Apa bukti dari tindakan yang sudah kalian lakukan untuk mencapai tujuan kalian tadi? Boleh di next slide. Becoming an outstanding student requires comprehensive intelligence. Kalian harus bisa menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill kalian. Balance ini, keseimbangan ini bisa kalian peroleh dengan
kegiatan intrakurikuler atau kegiatan pembelajaran di kampus yang bisa kalian tunjukkan, kalian presentasikan dalam bentuk IPK atau lain sebagainya, bisa juga melalui kegiatan kokurikuler atau kegiatan di luar yang mendukung kegiatan intrakurikuler, juga kegiatan ekstrakurikuler. Boleh next slide, Kak Syifa? Dalam ajang pemilihan mahasiswa berprestasi, kalian akan diseleksi berdasarkan kriteria yang sudah ada, mengikuti pedoman dalam Pilmapres nasional. Tujuannya supaya kalian bisa benar-benar well prepared dengan memiliki prestasi yang diunggulkan, kemampuan-kemampuan yang dapat diunggulkan, juga kalian harus bisa menyeimbangkan prestasi dan kemampuan yang kalian miliki. Jadi, dari semua kelebihan yang ada, tentu harus ada keseimbangan, tidak ada yang boleh lebih menonjol dibandingkan lainnya. Next slide, please. Tujuan dari pelaksanaan rangkaian Permawapresan ini mulai dari roadshow, lalu nanti ada inkubator, sekolah Mawapres, sampai nanti dengan grand final, itu adalah untuk mencapai tujuan penanaman dan pendemonstrasian nilai-nilai kreativitas dan inovasi, pemikiran kritis dan kolaborasi. Output yang kita harapkan nantinya itu supaya kalian bisa survive terhadap disruption yang ada dalam berbagai bidang. Jadi kami, Formapres, bersama dengan pihak universitas akan berusaha untuk bisa membantu kalian untuk bisa berkreasi dan berinovasi melalui agenda Pilmapres UNJ tahun 2022 nantinya. Next slide, please. Lalu, apa aja sih syarat yang bisa kalian persiapkan untuk mengikuti seleksi Pilmapres di Universitas Negeri Jakarta? Next slide, please. Pertama, merupakan warga negara Indonesia. Pasti di sini semua warga negara Indonesia kan? Lalu, kalian juga harus memiliki usia maksimal 22 tahun pada saat mendaftar. Lalu berada pada semester 4 sampai 6 terdaftar pada Dikti saat kalian mendaftar. Jadi jika pada saat ini kalian masih di semester 3, itu bukan masalah karena pada saat nanti pendaftaran dibuka di bulan Januari, kalian sudah ada di semester 4. Atau kalau misalkan kalian masih di semester 1, itu pun juga nggak apa-apa. Berarti kalian bisa memiliki waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan IPK dan portofolio prestasi sampai nanti kalian bisa memiliki kesempatan untuk mendaftar di semester 4. Lalu selanjutnya adalah memiliki IPK minimal 3,00. Untuk beberapa mungkin ini cukup sulit, tapi ini nggak masalah karena sekali lagi kalian masih punya waktu. You still have plenty of times sampai ketika seleksi dibuka. Selain itu, di sisa waktu yang ada ini, kalian juga masih bisa memiliki kesempatan untuk mempersiapkan portofolio prestasi kalian. Terakhir, yang tidak kalah penting, itu juga kalian harus merupakan wakil resmi dari fakultas masing-masing yang didukung dengan pembuktian berupa surat pengantar delegasi yang ditandatangani oleh dekan fakultas kita. Lalu, jika semua persyaratan ini, ada 5 persyaratan ini sudah terpenuhi, bagaimana pemberkasannya? Apa aja berkas-berkas yang perlu untuk kita persiapkan? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Tata. Oke, thank you so much Kak Samuel udah menjelaskan nih tentang alasan dan juga sampai persyaratan untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Sebelumnya semoga suara aku terdengar dengan jelas ya di device teman-teman. Oke, selanjutnya aku izin untuk menyampaikan terkait berkas-berkas apa saja yang harus di-fulfill oleh kalian apabila ingin mendaftarkan diri menjadi mahasiswa berprestasi. Oke, boleh di next slide. Nah, untuk berkas pendaftaran yang pertama, tadi kan sudah disebutkan ya, salah satu syaratnya adalah IPK. Maka dari itu teman-teman harus memprepare rekapitulasi IPK yang dibuktikan dengan DHS. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin favorit teman-teman ya, membuat KTI sesuai bahasa Indonesia yang baku atau PUEBI. Nah, disinilah ajang buat teman-teman untuk menyampaikan, oh aku punya inovasi apa nih, ada permasalahan di masyarakat yang mau aku atasi dengan solusi yang aku tawarkan. Nah, itu bisa kalian tulis, bisa kalian tumpahkan dengan maksimal di KTI atau karya tulis ilmiah kalian. Selanjutnya adalah membuat ringkasan KTI dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Nah,
ringkasan ini berbeda dengan abstrak. Kalau abstrak di artikel atau jurnal itu biasanya cuma paragraf dan singkat kan ya. Kalau di sini itu yang kita expect adalah teman-teman bisa ngeringkas dari awal hingga akhir banget, namun dalam bahasa Inggris, begitu. Selanjutnya adalah mengumpulkan portofolio prestasi maksimal 10 nih. Kalau teman-teman nih dari zaman mahasiswa baru sampai sekarang itu prestasinya banyak, 1 jilid buku. Nah, tapi yuk dipilah dulu apa saja sih 10 prestasi dari teman-teman yang memang bisa banget ditonjolkan atau prestasi yang mungkin ada yang tingkat internasional, tingkat nasional, atau apapun itu yang memang kira-kira bisa banget ditonjolkan dibanding prestasi-prestasi yang lainnya, begitu. Nah, prestasi ini bisa dibuktikan dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukungnya apa? Itu bisa dalam bentuk sertifikat, bentuk LOA, atau apapun itu, atau surat keterangan dari panitia yang menyelenggarakan, itu boleh banget. Yang penting teman-teman punya nih dokumentasi atau dokumen yang bisa mendukung kalau, oh aku pernah kok juara ini gitu. Next ya Kak. Oke, selanjutnya ada video profil diri. Berdurasi 1 hingga 2 menit yang meliputi deskripsi kegiatan atau prestasi yang diunggulkan. Boleh sebelumnya? Baik, untuk video profil ini bisa kalian ceritakan nih tentang diri kalian. Kalian itu siapa, dari prodi apa, angkatan berapa, terus passion kalian di bidang apa, dan juga prestasi yang bisa kalian tonjolkan di situ, masukin aja. Terus juga mungkin kegiatan, dari kalian bangun, tidur, terus kalian kuliah, kalian berorganisasi, terus kalian ikut lomba, aktif di komunitas ini itu, jadi pembicara ini itu bisa banget kalian masukin, kalian tayangkan di video profil diri karena memang salah satu tujuan dari profil diri ini akan nge-showcase siapa sih kalian sebenarnya, begitu. Selanjutnya, wajib terdaftar sebagai peserta inkubator Mawapres. Nah, inkubator Mawapres ini apa? Nanti akan aku jelaskan di slide selanjutnya ya. Selanjutnya ada mengikuti minimal 2 agenda yang dilaksanakan oleh Forum Mahasiswa Berprestasi UNJ yang dibuktikan dengan sertifikat. Jadi setelah roadshow ini akan ada beberapa rangkaian agenda yang diadakan oleh Forum Mapres dan teman-teman wajib untuk menghadiri minimal 2 agenda. Minimal 2, nanti setelah kalian ikut kan dapat sertifikat tuh. Nah, sertifikat itu yang nantinya akan menjadi salah satu berkas pendaftaran teman-teman untuk mengikuti ajang pemilihan mahasiswa berprestasi. Selanjutnya ada video penjelasan KTI dalam bahasa Inggris. 5 menit. Ingat 5 menit, tidak kurang tidak lebih ya teman-teman. Nah, jadi setelah kalian membuat KTI ini, kalian udah membuat KTI sampai bagus, dari packing bagus gitu kan, terus kalian juga udah buat ringkasannya dalam bahasa Inggris. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian bikin video penjelasan dalam bahasa Inggris. Penjelasannya bisa kayak dari masalah apa yang kalian mau atasi, kemudian solusi apa yang kalian tawarkan, itu boleh banget dimasukin ke video dan diharapkan di sinilah teman-teman bisa membuktikan dan memperlihatkan seberapa tinggi, seberapa jauh skill bahasa Inggris yang kalian teman-teman punya gitu. Selanjutnya untuk berkas pendaftaran yaitu berupa, boleh di next slide? Oke. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu juga yaitu narasi kisah inspiratif. Misalnya nih teman-teman punya struggle, punya perjuangan masuk UNJ susah banget atau perjuangan ketika teman-teman mempersiapkan diri menjadi seorang mahasiswa berprestasi atau apapun itu, bisa kalian tuangkan nih di narasi kisah inspiratif. Untuk berapa banyaknya ini bisa 2-3 halaman begitu. Jadi tidak kurang tidak lebih, diharapkan 2-3 halaman itu kalian tuangkanlah kisah inspiratif yang kalian punya, teman-teman. Selanjutnya, yang paling penting adalah mengikuti simulasi tes TOEFL, kepribadian dan wawasan kebangsaan Mawapres, serta memenuhi batas minimum yang telah ditetapkan. Nah, kenapa sih harus ikut TOEFL, harus ikut tes kepribadian dan wawasan kebangsaan? Tentunya seorang mahasiswa berprestasi ini diharapkan memiliki skill bahasa Inggris yang baik, kemudian juga kepribadian atau bagaimana sih teman-teman itu seorang pribadi yang kayak gimana, itu nanti juga akan terlihat di tes kepribadian. Kemudian ada tes wawasan kebangsaan. Pastinya seorang mahasiswa berprestasi itu harus aware, harus paham dengan
isu-isu nasional, isu-isu di Jakarta, isu internasional. Pokoknya seluruh wawasan di Indonesia juga itu harus dipahami secara komprehensif gitu teman-teman. Oke, itu aja dari berkas pendaftaran nih. Selanjutnya aku akan menjelaskan, bisa di next slide, terkait inkubator Mawapres. Nah, tadi aku sudah menyebutkan ya, inkubator Mawapres itu apa sih, Kak? Nah, inkubator Mawapres ini adalah platform atau wadah di bawah naungan Forum Mahasiswa Berprestasi UNJ dan Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni yang tujuannya kurang lebih untuk memberikan pembekalan nih bagi peserta-peserta yang siap mengikuti ajang seleksi Pilmapres. Nah, bagi mahasiswa yang ingin mendaftarkan seleksi untuk mahasiswa berprestasi ini, hukumnya wajib terdaftar sebagai anggota dari inkubator Mawapres. Jadi, inkubator Mawapres ini akan dilaksanakan sebelum pemilihan mahasiswa berprestasi berlangsung. Jadi, pastikan teman-teman yang mau ikut Mawapres harus dulu terdaftar sebagai anggota atau yang ikut inkubator Mawapres. Nah, kalau untuk detailnya inkubator Mawapres itu ngapain aja, kapan, nah, itu informasinya akan kita bagikan di sosial media official kita, yaitu di Instagram, Mawapres UNJ. Jadi pastikan teman-teman udah follow dulu dan udah kepoin dulu Instagram kita. Gitu. Boleh di next slide, Kak? Nah, teman-teman, aku mau kasih tahu yang selanjutnya adalah alur seleksi mahasiswa berprestasi. Tadi kita udah paham nih alasan kita kayak gimana untuk ikut Mawapres, terus ada berkas, dan persyaratan. Sekarang aku akan menjelaskan tentang alur seleksi mahasiswa berprestasi. Dari tingkat prodi dulu, pertama, kemudian apabila teman-teman bisa menjadi perwakilan prodi, kemudian teman-teman akan naik tingkat nih, di tingkat fakultas. Akan diadu lagi, siapa sih 2 perwakilan terbaik di tingkat fakultas yang pantas atau berhasil untuk maju ke tingkat universitas. Setelah itu, dari fakultas ada 2 orang, setelah di universitas itu akan diadu lagi dari masing-masing fakultas, dari FMIPA, dari FIS, dari FIP, dan sebagainya. Pokoknya semua diadu lagi di tingkat universitas. Nah, setelah itu yang menang adalah perwakilan untuk maju ke tingkat nasional, perwakilan Universitas Negeri Jakarta untuk maju ke tingkat nasional. Tapi hal yang perlu kita take notes adalah yang mewakili di tingkat nasional hanya juara 1, tingkat S1 atau sarjana, dan tingkat D3. Only 1%, hanya 1 aja, bukan juara 2, bukan juara 3, tapi juara 1. Nah, setiap tingkat seleksi ini terdapat 2 perwakilan terpilih untuk mewakili tingkat selanjutnya yang dibuktikan dengan SK Korprodi atau dekan atau rektor. Jadi yang tadi telah aku sebutkan, bahwa nanti dari tingkat prodi ini, setelah diseleksi akan maju lagi ke fakultas. Nah, 2 orang fakultas terbaik akan maju lagi universitas, begitu. Jadi kurang lebih begitu ya teman-teman untuk alur seleksi dari mahasiswa berprestasi. Oke, boleh di next slide, Kak. Nah, di next slide ini aku akan menjelaskan tentang aspek yang dinilai. Mungkin ini adalah salah satu bagian yang udah ditunggu juga sama teman-teman. Kak, seorang mahasiswa berprestasi itu yang dinilai apa sih gitu kan? Yang pertama, pasti IPK. Kita akan melihat IPK teman-teman berapa. Kedua, ada dari segi KTI kalian. Karya tulis ilmiah kalian. Seberapa inovatif, seberapa baik, seberapa out of the box-nya KTI kalian, begitu ya. Yang ketiga, ada portofolio prestasi. Jadi, tadi kan aku sudah menyebutkan ya, salah satu persyaratannya ada 10 prestasi terbaik. Nah, kita juga mau melihat nih, oh prestasinya di tingkat internasional, udah ke luar negeri, melalang buana kemanapun itu kan, itu akan dinilai juga. Atau udah ikut organisasi BEM, atau legislatif, LLM, oh udah sampai BEM Univ gitu, itu akan dinilai juga. Selanjutnya adalah kemampuan bahasa Inggris, of course. Bahasa Inggris itu akan menjadi salah satu aspek yang dinilai juga. Jadi seberapa fasih kalian dalam mengucapkan bahasa Inggris atau seberapa lancar. Selanjutnya ada attitude atau kepribadian. Nah, pastinya mau seberapa keren seseorang, mau pinter bahasa Inggris, public speaking, prestasinya udah berpuluh-puluh, tapi kalau misalnya kepribadian atau sikapnya itu kurang, itu akan juga menjadi salah satu aspek yang akan dinilai, begitu. Dan yang terakhir adalah tes wawasan kebangsaan ya, teman-teman. Nah, ini yang tadi aku sebutin ya, seorang Mawapres itu harus aware, harus fully understand what is actually going on in our country, apa sih yang terjadi di masalah di negara kita, gitu.
Oke, bisa di next slide, Kak. Nah, ini aku yang mau kasih spill ke teman-teman juga ya, tentang presentase dari penilaian. Tentunya, dari penilaian-penilaian ini yang memiliki bobot yang berbeda, memiliki presentase yang berbeda. Yang pertama dari IPK. IPK akan dinilai sebesar 20%, kemudian ada portofolio prestasi yang akan dinilai sebesar 25%, selanjutnya ada KTI dan presentasi sebesar 30%, dan kemampuan bahasa Inggris yang akan dinilai sebesar 25%. Nah, di sini kan udah di-spill duluan ya bobot penilaian dan presentase penilaiannya. Jadi teman-teman boleh dari sekarang untuk mengatur strategi kalian nih di Pilmapres. Oh, aku bisa menonjolkan IPK aku yang IPK-nya 4. Keren banget tuh teman-teman. Aku aja kayaknya nggak bisa keren teman-teman yang di sini nggak sih? Terus ada, oh, aku mau nonjolin di portofolio prestasi aku nih. Prestasi aku ada yang tingkat nasional dan internasional. Aku juara debat internasional. Pamerin di situ, showcase di situ teman-teman. Atau yang mau teman-teman pamerin atau showcase itu adalah bagian KTI dan presentasi. Of course, KTI ini akan dinilai ya, seberapa bagus KTI kalian, inovasi KTI kalian, itu akan juga jadi salah satu penilaian. Bahkan tahun lalu itu ada KTI terbaik, dan menurut aku saat itu aku juga melihat si Kak Hadi ini presentasi itu kayak, wah luar biasa banget, inovasi banget, membuat transportasi baru, jenis transportasi baru untuk mengatasi kemacetan di Jakarta begitu. Nah, menurut aku ini adalah salah satu inovasi yang out of the box. Jadi mungkin mulai dari sekarang teman-teman cari-cari dulu nih masalah apa sih yang terjadi di lingkungan sekitar teman-teman. Kemudian aku mau ngusulin solusi gitu. Nah, ini bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Yang selanjutnya adalah kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin, aduh Kak, aku bahasa Inggrisnya nggak sekeren Kak Samuel gitu kan. It's okay, masih bisa dibangun dari sekarang, teman-teman masih bisa latihan, mulai baca-baca buku bahasa Inggris, baca-baca artikel bahasa Inggris, atau dengerin lagu bahasa Inggris, nonton film bahasa Inggris di Netflix, itu bisa banget. Karena menurut aku, keempat presentasi dari aspek penilaian ini masih bisa di-prepare dari sekarang, jadi jangan takut dulu, jangan, aduh aku kayak KTI-nya nggak bagus deh, gitu. Jangan mikir kayak gitu dulu, karena aku yakin setiap orang di sini yang hadir di Zoom ataupun tidak hadir di Zoom memiliki potensi, dan tinggal dipoles, tinggal dikasih bahan bakar sedikit aja, nanti teman-teman bisa melesat jauh, begitu. Bisa di next, Kak? Oke, nah ini aku spill juga timeline program dari Formapres yang tadi aku sudah sampaikan. Bisa teman-teman screenshot atau kalian teman-teman foto, teman-teman catat juga boleh. Ini adalah beberapa timeline dari program Formapres, dan yang tadi aku sebutkan ya, kalian wajib untuk mengikuti 2 agenda yang telah dikasih atau dilaksanakan oleh Formapres ini untuk menjadi salah satu persyaratan teman-teman mengikuti ajang Pilmapres. Mungkin nggak usah aku sebutin satu-satu ya gitu kan, mungkin bisa teman-teman screenshot gitu. Ini ada roadshow, ada inkubator yang tadi aku sebutin, juga ada webinar dan sosialisasi, ada seleksi tingkat prodi, dan bla bla bla, banyak banget ya. Nah, mungkin teman-teman di sini kan udah tahu nih timeline-nya nih. Bisa nih diluangin waktunya, diagendakan, di-schedulein dulu. Oh, berarti Oktober, November, sampai Desember, Januari, aku harus harus prepare dulu nih. Aku nggak mau terlalu sibuk dulu, aku mau fokus ke Mawapres dulu, itu boleh banget gitu. Atau mau latihan bahasa Inggris dari sekarang, speech dari sekarang gitu, boleh banget nih ya. Untuk mempersiapkan teman-teman mengikuti timeline dari program Formapres. Begitu kurang lebih. Oke, bisa di next slide, Kak. Nah, aku mau spill juga kenapa sih kita harus mengikuti Mawapres. Kenapa nggak ikut ajang yang lain begitu ya. Menurut aku pribadi, kalau dari kacamata seorang Tata ya, Mawapres ini menurut aku bakal jadi milestone atau batu loncatan teman-teman apabila teman-teman mau mengikuti ingin mengupgrade diri teman-teman juga atau self development teman-teman juga, karena di Mawapres ini menurut aku udah lengkap banget, paket lengkap yang bisa kalian dapatkan nih. Public speaking-nya diajarin, bahasa Inggrisnya dilatih juga, wawasan kebangsaan dapat, kurang apa lagi gitu loh. KTI-nya juga nanti diajarin, ada coach-nya juga. Jadi kayak semua aspek yang seorang mahasiswa butuhkan, mahasiswa berprestasi butuhkan, itu ada semua di seleksi Pilmapres ini gitu. Jadi kayak
bakal jadi outstanding banget lah. Kalau di bahasa Inggris kan mahasiswa berprestasi itu kan the most outstanding student kan. Jadi kayak benar-benar kalian di sini tuh adalah suatu ajang, suatu platform buat teman-teman untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian gitu ya. Karena aku percaya nih, mungkin ada beberapa dari kita, bahkan aku juga insecure kan sama diri sendiri, tapi aku selalu mikir kayak, Tata itu Tata bukan Samuel, Tata bukan Kak Dani gitu. Jadi bisa nih teman-teman tonjolkan versi terbaik dari diri kalian gitu. Karena in the end of the day it's about being the best version of yourself gitu teman-teman. Oke, nah ini juga ya, aku udah sebutin bahwa ini adalah comprehensive competition, di mana udah semuanya udah dapat, semua aspeknya udah dapat. Gitu teman-teman. Oke, bisa di next slide Kak. Oke, sekian yang bisa Tata sampaikan dan Kak Samuel sampaikan. Kurang lebihnya itu aja ya Kak Samuel ya. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi Q&A atau gimana Kak? Dipersilakan kepada Kak Dani dan Kak Samuel. Oke, thank you ya kepada Kak Tata dan juga Kak Sem atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ini. Dan selanjutnya, mungkin sebelum kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di sini untuk melontarkan pertanyaan kepada kakak-kakak ini, saya mau nanya-nanya sedikit nih gitu. Dan juga mungkin pertanyaan saya ini sedikit mewakili dari teman-teman yang ada di sini. Boleh ya? Nah, ini kita sekedar cicat aja, sekedar intermezzo aja ya, Kak Sem dan juga Kak Tata boleh ya. Nah, saya mau nanya deh terkait yang tujuan ya, visi untuk menjadi Mapres gitu. Kira-kira kalau dari Kak Sem sendiri dan juga Kak Tata nih gitu, apakah ketika dari awal itu emang tujuan awalnya menjadi Mapres itu hanya untuk mendapatkan gelar atau mendapatkan titel mahasiswa berprestasi semata, atau memang udah ingin berkontribusi banget nih gitu untuk prodi atau fakultas atau univ atau lingkungan sekitar nasional bahkan sampai ke tingkat dunia nantinya seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Tata dan Kak Sem juga nanti gitu ya. Atau mungkin memiliki visi short term dan long term gitu kan, jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjang mungkin. Nah, mungkin boleh dari Kasem dulu kali ya. Gimana nih Kasem? Boleh sharingnya? Oke, terima kasih Dani. Jadi, what was my motivation? Kalau misalkan ditanya motivasi, sebenarnya awalnya itu adalah saya melihat ketika saya mengikuti ini, maka sama seperti yang Tata bilang, akan ada banyak milestone yang bisa saya capai. Karena dengan mengikuti ini dan saya mendapatkan bagian, maka semakin banyak pintu yang terbuka untuk bisa saya melampauinya gitu loh. Jadi dengan mengikuti ini, saya pun bisa berkontribusi dalam banyak hal lainnya melalui pencapaian kecil ini dulu. Setelah saya mendapatkan ini, saya bisa mencapai hal-hal yang lain karena dengan menjadi Mawapres ini, kita menjadi lebih diberikan kesempatan yang bisa kita pakai untuk mendapat hal yang lainnya. Demikian dari saya, Tata mungkin. Oke, berarti itu merupakan satu gift ya, satu anugerah dari Tuhan yang sudah diberikan kepada Kak Samuel sebagai seorang Mawapres untuk selanjutnya bisa berkontribusi lebih untuk lingkungan sekitar kayak gitu ya Kak Sam ya, luar biasa. Oke, selanjutnya untuk Kak Tata, boleh? Oke, terima kasih banyak nih Kak Dani untuk pertanyaannya. Sebelumnya aku mau izin cerita sedikit aja nih teman-teman. Jadi salah satu alasan kenapa sih aku mau ikut mahasiswa berprestasi itu ketika ada seperti apa ya, parade apa sih, Mawapres itu loh yang di UPT kalau nggak salah waktu zaman aku maba, aku melihat nih kakak-kakak Mawapres ini luar biasa inspiratif dan aku kayak, aku duduk paling belakang di UPT, aku berpikir, aku bikin janji sama diri aku sendiri, Tata, tahun depan kita harus ada di posisi mereka. Jadi setelah saat itu, apapun hal sekecil apapun itu, Tata lakukan untuk jadi mahasiswa berprestasi gitu, untuk meraih cita-cita yang ingin Tata capai gitu. Jadi motivasinya tuh lebih ke memenuhi janji ke diri sendiri, karena yang tadi aku udah bilang ya, ini tentang bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Dan balik lagi,
aku ada di titik ini juga tidak untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tapi untuk memenuhi ekspektasi dari diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih motivasi aku? Teman-teman, aku adalah seorang scholarship awardee. Aku bersekolah dan belajar di UNJ ini juga dengan bantuan beasiswa. Jadi aku terus ngekip di mindset aku, oh aku anak beasiswa nih. Gimana caranya aku ingin memaksimalkan 3,5 atau 4 tahun aku di Universitas Negeri Jakarta ini dengan maksimal, dengan mengikuti ajang yang memang bisa mengembangkan diri sendiri gitu. Jadi aku juga belajar nih di mahasiswa universitas ini, aku belajar tentang public speaking, dan balik lagi ke tadi yang udah aku bilang, it's all about self development. Aku sangat suka hal yang berbau tentang self development, whatever it is. Jadi aku kayak, yuk beranikan diri dulu, karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi. Aku percaya selempang itu nggak akan salah pundak. Jadi apapun yang akan terjadi, itu udah urusan Tuhan gitu. Yang penting teman-teman udah berusaha, jadi versi terbaik diri dulu gitu. Itu sih Kak, kalau motivasi aku. Oke, Nggak keren banget. memotivasi ya Kak. Enggak, itu sangat sangat memotivasi banget sih Kak Tata. Justru dengan begitu kita bisa tahu gitu mimpi kita apa, dan eh, semoga kita dengan mimpi yang kita impikan itu, kita bisa mewujudkannya, kita bisa merealisasikannya, dan kita bisa mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih baik. Oke, jadi teman-teman, menurut kata Tata ini, we have to motivate ourselves, we dream about it, and we come to Mawapres later gitu. Dan kita bisa berimpact positif to others gitu, dari our environment, kepada teman-teman kita, kepada sahabat gitu, bahkan kepada negara kita tercinta ya, Indonesia ini gitu. Kita bisa berkontribusi. Lewat apa? Kita bisa bermimpi dulu ya, jangan takut bermimpi seperti yang Kak Tata lakukan ini. Kak Tata ini awalnya bermimpi untuk menjadi seorang Mawapres gitu. Kak Tata bilang, gue harus ada nih di panggung Mawapres gitu. Gue harus bisa jadi seorang Mawapres gitu. Jadi teman-teman jangan takut untuk bermimpi, karena bermimpi itu enggak mahal teman-teman ya. Tidak membutuhkan uang ya, tidak membutuhkan extra effort gitu. Jadi kalau teman-teman punya a biggest dreams gitu, menjadi salah seorang Mawapres gitu, ya nggak apa-apa, sah-sah aja gitu. Dengan begitu bisa tercapai dan bisa mengembangkan dari titel Mawapres itu. Itu yang ingin disampaikan oleh Kak Tata. Oke, selanjutnya saya juga mau tahu nih gitu terkait dengan struggle. Nah, perjuangan dari Kasem dan juga Kak Tata pada akhirnya bisa mendapatkan gelar sebagai seorang Mawapres gitu. Nah, gimana sih gitu loh? Apakah memang ada kesulitannya tersendiri? Apakah ada lika-likunya? Apakah ada keringat, darah, dan air matanya? Atau mungkin justru ya lancar-lancar aja gitu, nggak ada halangan sama sekali, nggak ada batu kerikilnya, nggak ada tembok yang menghadang dan sebagainya gitu. Nah, mungkin boleh di-sharing-sharing sedikit kali ya. Mungkin boleh dari Kak Tata dulu. Oke, thank you so much Kak Dani for the question. Pastinya dalam satu proses itu ada aja hambatannya ya Kak. Nah, mungkin salah satu hambatan atau tantangan yang aku alami itu karena sekarang kan di zaman pandemi ini semuanya serba online ya. Jadi kadang aku juga iri sama kakak-kakak yang di atas, ikut ajang Mawapresnya langsung, datang ke GHA, terus juga bisa ketemu dosen sama teman-teman, terus ada teman-teman kelas yang datang untuk nge-support, sedangkan saat kita lagi di fakultas itu, benar-benar semuanya full online, di Zoom, jadi aku cuma di kamar aku begini, nggak ada siapapun, jadi kayak, ya udah I'm my biggest supporter gitu. Itu yang pertama, mungkin karena online, itu jadi feel-nya beda ya. Yang kedua, sebenarnya ini salah satu hal yang menurut aku harus di-keep juga sih, karena apa ya, musuh terbesar kita itu ya diri sendiri gitu teman-teman. Salah satu yang menjadi musuh aku yaitu insecure. Aku insecure parah karena aku saat itu angkatan 2019. Duh, kayaknya nggak bisa deh aku ngelawan kakak-kakak senior yang menurut Tata tuh dia jauh lebih keren, prestasi dan experience-nya jauh lebih banyak gitu kan. Aku cuma angkatan 2019 yang baru kemarin sore brojol lah istilahnya. Itu sih aku yang kedua insecure, dan yang ketiga itu ketika Tata ada di tingkat universitas itu unfortunately aku kena kelenjar getah bening. Jadi ketika aku seleksi Pilmapres pun aku harus bed rest, aku harus off cam di beberapa agenda. Jadi
itu merupakan salah satu bottleneck atau challenge yang mungkin Tata rasakan. Namun ya udah yang penting udah memberikan yang terbaik, even though saat itu Tata belum 100% sehat gitu, bahkan sampai di grand final mahasiswa berprestasi. Gitu sih Kak kalau dari aku. Oke, ini wah sangat menginspirasi nih teman-teman ya. Jadi seperti yang udah Kak Tata bilang, beliau ini punya satu kelenjar getah bening gitu ya Kak Tata ya. Tapi Kak Tata nggak gampang nyerah gitu. Kak Tata tuh terus melawan struggle-nya, terus melawan rasa penatnya gitu. Karena satu yang ingin dia capai adalah ya dia ingin memberikan impact positif kepada lingkungan sekitarnya dan juga bisa memberikan satu kebermanfaatan untuk orang banyak seperti itu. Dan ya seperti yang bisa kita lihat sekarang, Kak Pralihan Pertiwi Ida Guspita telah menjadi seorang Katata yang menjadi pembicara dan menginspirasi kita saat ini gitu. Keren banget ya teman-teman ya, sangat menginspirasi banget. Jadi it's fine to get insecurity ya, nggak apa-apa banget kalau kita insecure ya, tapi insecure itu juga harus kita berikan satu pembuktian, satu self approval bahwa kita bisa melawan insecurity itu. Jangan hanya kita terpaku pada insecure itu sendiri, tapi kita harus memberikan yang terbaik untuk bisa melawan insecure itu. Oke, luar biasa banget Kak Tata, thank you. Selanjutnya kepada Kak Samuel, boleh? Baik, terima kasih. To achieve your goals, you have to sacrifice something. In order to achieve something better, you have to sacrifice something. Jadi itu yang saya tanamkan. Kalau misalkan kita memiliki suatu goals, kita perlu untuk mengorbankan suatu hal. Kita perlu mengorbankan suatu hal untuk mendapatkan satu hal yang lebih baik. Sepanjang 2020, itu kan kita adalah masa-masa COVID ya, di mana kita tuh susah untuk keluar dan sebagainya. Tapi di tengah saya ada di rumah, itu I tried my best to fulfill the requirement. Jadi di saat itu juga saya berusaha untuk menuhin portofolio, untuk meningkatin IPK juga, dan bahkan the worst is ketika grand final, maybe some of you remember, I did my grand final in the hospital bed. Jadi kayak that was the first time gitu loh, kayak the first time in the history of Mawapres FMIPA UNJ, the grand final karena diadakan online, jadi ya saya bisa ikut dari ranjang rumah sakit. But hasilnya pun juga meskipun harus ikut grand final lewat HP kayak gitu, tapi hasilnya pun juga I tried to give my best gitu loh, and here I am. Seperti itu. Jadi sekali lagi memang in order to achieve your goals, you have to sacrifice something. Gitu. Terima kasih. Oke, jadi yang bisa kita tangkap nih ya, harus ada satu pengorbanan gitu ya Kasem ya, harus ada sesuatu yang harus kita korbankan, entah itu tenaga ya, waktu, bahkan mungkin secara finansial kita harus siap untuk mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita impikan, dan apa yang kita dambakan kayak gitu. Oke, selanjutnya nih langsung aja ya Kasem dan Kak Tata, saya menuju ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan benefit ya atau keuntungan ketika kita menjadi seorang mawapres atau mahasiswa berprestasi. Tadi kan kita udah membahas terkait dengan teknisnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, dan mawapres itu apa, definisinya, segala macam. Tapi kita belum membahas nih terkait dengan untungnya jadi mawapres itu apa sih? Apakah dengan kita bisa menjadi seorang mawapres itu kita bisa langsung mendapatkan beasiswa untuk S2 ke luar negeri? Ataukah dengan kita menjadi seorang mawapres, kita tuh bisa diajak banyak dosen untuk ikut proyeknya mungkin, atau dengan menjadi seorang mawapres ya keuntungannya ya itu aja gitu, kita mendapatkan applause dari banyak orang, kita mendapatkan banyak standing ovation dari banyak teman-teman kita, atau mungkin jauh lebih besar daripada itu. Kasem dan Kak Tata, mungkin boleh dari Kasem dulu kali ya, silakan Kasem. Apa aja sih benefitnya?
mungkin kalau misalkan untuk sampai beasiswa S2 lah, mungkin ini ya. Tapi kalau misalkan dari yang teman-teman kita semua nih, dari Puja sebagai Mawapres Utama S1, UNJ dan Egi dan teman-teman lainnya, kita bisa lihat kalau misalkan salah satu benefit yang paling menonjol itu adalah kita dapat kesempatan untuk bisa menjadi pembicara. Jadi Mawapres berarti kita bisa menyampaikan pendapat kita. Suara kita bisa menjadi lebih didengar oleh banyak orang. Ya tentunya kita menyampaikan hal yang positif ya. Jadi dengan menjadi Mawapres ini ada milestone. Ada salah satu milestone lagi seperti yang Tata tadi bilang. Ya salah satunya adalah kita bisa menjadi pembicara seperti yang sudah teman-teman kita dapatkan. Ya sekian dari saya. Oke, aku izin menjawab ya, Kak. Jadi, sebenarnya nggak cuma itu, teman-teman. Ada banyak banget segudang benefits yang akan teman-teman dapatkan. Apa aja? Yang pertama, aku mau kasih spill ya. Portofolio atau di CV atau resume teman-teman. Jadi, ketika kalian nanti udah lulus nih, jadi fresh graduate, kalian mau apply suatu pekerjaan, kan pasti ada CV atau resume kan. Nah, prestasi kalian di Mawapres ini bisa kalian masukin di situ. Kayak waktu nih, ceritanya aku HRD-nya ya, aku HRD-nya lagi lihat CV teman-teman nih. Wih, keren banget nih si Kak Dani, dia jadi mahasiswa berprestasi tingkat universitas, tingkat galaksi. Wah, gila, aku mau hire dia jadi karyawan di sini. Itu possible banget, teman-teman. Jujur banget, ini aku based on personal experience ya, itu yang pertama. Itu buat nge-build CV atau resume teman-teman jadi Mawapres. Yang kedua, kalian bisa nambah skill. Yang tadi aku udah jelasin juga, yang udah aku sampaikan, kalian akan dilatih dari public speaking, bahasa Inggris, attitude, manner kalian, dari psikologi, semuanya pokoknya paket lengkap di Mawapres ini. Kalian akan dikasih pembekalan, diajarin dari nol, dikasih guidance, tentunya dari mentor-mentor yang luar biasa gitu. Yang ketiga adalah networks atau relasi. Jujur, kan salah satu juri yang ada di tingkat universitas, yang di bahasa Inggris ya, itu bahkan sekarang menjadi dewan pembina aku di organisasi multinasional aku, yaitu ISEC, gitu loh. Kalau aku nggak ikut Mawapres, aku nggak akan dapat si juri ini menjadi dewan penasihat di organisasi aku. Jadi, itu yang akan aku highlight ya, networking. Kalau aku nggak ikut Mawapres, aku nggak akan kenal Kak Samuel dan Kak Dani dan Kak Shiva yang luar biasa inspiratif gitu loh. Aku nggak akan kenal sama teman-teman dari fakultas lain gitu, karena balik lagi, ini jadi perspektif kalian ya. Kalau prinsip aku nggak mau 4 tahunku di univ ini aku cuma stuck di prodi atau stuck di fakultas aja. Aku mau melebarkan sayap aku di fakultas-fakultas lain, di universitas lain bahkan. Itu menjadi salah satu poin yang mungkin bisa teman-teman consider lagi ya. Yang keempat adalah pengalaman. Kenapa pengalaman? Ketika kalian ikut Mawapres, kalian itu akan selangkah lebih maju dari teman-teman kalian lain yang mungkin tidak memberanikan diri untuk ikut Mawapres gitu loh. Yang aku mau highlight di sini adalah ketika kalian sudah at least berani dulu, berani daftar, berani untuk memenuhi pemberkasan, berani ikut, itu kalian akan selangkah lebih maju dari teman-teman yang lain yang mungkin saat itu nggak ikut Mawapres, itu sih. Dan yang terakhir yang menurut aku itu sangat valuable banget adalah menebar kebermanfaatan. Yang tadi udah Kak Sam bilang juga, ketika kalian menjadi Mawapres, itu mungkin teman-teman dari fakultas lain atau dari prodi lain itu akan melihat kalian sebagai sosok yang inspiratif gitu kan. Nah, terus kayak misalnya teman-teman dari fakultas lain tuh kayak, aku mau jadiin Kak Sam pembicara di webinar aku atau di workshop aku gitu, karena Kak Sam ini orangnya keren banget. Nah, di situ adalah ajang kalian untuk menjadi orang yang menebar kebermanfaatan. Misalnya Kak Sam ada skill banyak di public speaking, tebarlah kebermanfaatan ke orang-orang yang memang butuh untuk dilatih public speaking-nya. Jadi balik lagi kalian alasannya apa? Kalau menurut aku benefit-nya itu aja sih. Itu aja tapi banyak ya Bunda. Itu aja Kak Dani, makasih. Oke, keren banget tuh kan teman-teman. Bener kan benefitnya tuh banyak banget, mulai dari networking ya, elevate your skills, mulai dari portofolio ya, di CV kalian tuh bisa cantik nantinya kalau kalian tuh bisa menjadi seorang Mawapres gitu. Dan ketika HRD melihat kalian ya, seperti yang sudah dibilang oleh Kak Tata tadi, kalian tuh udah mendapat satu first impression yang bagus banget gitu. Wah, Mawapres nih luar biasa banget gitu. Apalagi
Mawapres sampai tingkat dunia, oh enggak ya, sampai tingkat nasional aja, itu udah yang keren banget gitu kan sebagai seorang Mawapres gitu loh teman-teman. Jadi ya don't hesitate yourself to register yourself on Mawapres gitu loh. Jangan ragu-ragu lagi untuk mendaftar sebagai seorang mahasiswa berprestasi. Mawapres internasional luar biasa, tapi sayangnya cuma sampai nasional. Oke, selanjutnya langsung aja ya. Saya juga mau nanya terkait dengan tips and triknya nih, Kasem dan Kak Tata. Wah, ini kalau kita ngomongin tips and trik nih teman-teman harus take notes ya, ambil catatannya, jangan lupa dicatat karena ini tuh langka nih gitu, nggak bisa didapat oleh sembarangan orang gitu. Ini khusus untuk teman-teman FMIPA yang sudah stay di sini dari tadi dan jangan lupa diperhatikan dengan seksama apa aja sih secret tips dari Kasem dan Kak Tata gitu. Boleh langsung aja kali ya, mulai dari Kak Tata, boleh tips and triknya Kak Tata? Oke, Kak Dani, thank you so much. Nah, ini ya tips and trick dari aku. Ini aku nggak akan spill ke tempat lain, cuman yang ada di Zoom ini aku akan kasih tahu ya. Yang pertama adalah pastikan teman-teman udah tahu persyaratan apa aja, dokumen apa aja yang diminta, dalam bentuk apa aja. Karena kan memang salah satu hal yang memang krusial itu di bagian pemberkasan. Jadi make sure kalian udah nge-fulfill semua pemberkasannya on time, tepat waktu, dan sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia atau tingkat universitas gitu. Kalau yang diminta PDF, ya PDF. Kalau yang diminta Word, Word. Kalau yang diminta 2-3 halaman, 2-3 halaman. Jangan kurang, jangan lebih. Itu yang pertama. Itu yang harus diperhatikan, karena disinilah tingkat ketelitian kalian. Kalian udah literasi belum sih? Kalian udah baca belum sih? Itu akan kelihatan gitu loh. Misalnya di panduan udah dibilang 3 halaman. Terus kalian nanya lagi ke grup panitia atau ke grup yang ada kakak-kakaknya, Kak ini berapa halaman ya? Waduh, kan di panduan ada sayang, dibaca ya tolong teman-teman gitu. Jadi pastikan pemberkasan kalian sesuai dan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah maksimalkan hal yang kalian bisa maksimalin. Tadi kan aku udah bilang ya, udah spill duluan ya ke teman-teman. Yang dinilai ada IPK, ada KTI, public speaking atau bahasa Inggris kalian juga dinilai gitu kan. Nah, coba dimulai strategi dari sekarang. Mungkin kalau dari aku ya, me personally aku merasa IPK aku cuma stuck di 3,7 atau 3,8 aja. Nah, nggak sebagus teman-teman yang lain yang sampai 4 atau 3,9. Berarti ada hal atau aspek lain yang harus aku maksimalin. Misalnya di bagian bahasa Inggris. Mungkin KTI aku nggak terlalu pede nih Kak sama KTI aku pengen asal jadi aja, atau aku pengen kayak, yaudah yang penting aku udah maksimal lah gitu. Tapi aku nggak pede banget. Oke, bisa dimaksimalin di bagian IPK-nya. Jadi coba taktiknya di apa ya istilahnya, di kalian harus aware juga sama diri kalian sendiri. Oh, kelebihan aku di mana, kekurangan aku di mana, hal yang bisa aku tonjolin ke juri itu apa. Jadi coba mulai dari sekarang, yuk kita refleksi dulu, yuk kita catat dulu weakness sama strength kalian itu apa. Itu yang kedua. Yang ketiga yang mungkin aku mau make sure lagi ke teman-teman, itu adalah attitude, sikap kepribadian. Coba direfleksikan dulu, kita coba self-aware dulu, teman-teman. Oh, seorang Tata itu orang yang bisa self-motivated. Aku bisa memotivasi diri aku sendiri. Dan mungkin yang aku pengen highlight di sini, menjadi seorang Mawapres itu juga harus humble, harus down to earth, karena pada akhirnya Mawapres itu bukan ajang untuk mencari orang yang paling sempurna se-universitas tuh enggak, tapi mencari orang yang memang benar-benar mau belajar, mau mencoba, mau bisa menjadi sponge. Karena balik lagi ya teman-teman, ada tipikal orang yang merasa aku udah hebat, aku udah bisa semua hal, aku paling keren, paling bisa. Tapi dia tipe orang yang nggak bisa menjadi gelas yang kosong gitu. Jadi menurut aku balik lagi, yuk coba kita belajar untuk menjadi sponge yang bisa menyerap ilmu, menyerap insight dari orang-orang, terus juga belajar untuk menjadi orang yang gelasnya kosong. Gelas kosong bukan berarti nggak tahu apa-apa, tapi gelas kosong yang aku mau belajar, aku mau diarahkan, aku mau bisa belajar dari orang-orang lain gitu. Jadi karena menurut aku Mawapres ini juga akan mendatangkan orang-orang yang hebat dan istimewa. Jujur, aku selama perjalanan Mawapres tuh kayak ketemu banyak orang yang luar biasa keren. Jadi aku merasa kayak, oke, aku di sini belajar. Aku mau belajarnya misalnya nih, aku belajar public speaking nih dari Kak Sam, dari Kak Dani. Keren banget, parah. Aku insecure. Jadi gitu, teman-teman, tips and trick dari aku ya. Selalu ingin belajar gitu. Oke, jadi salah satu
persyaratan internal yang sudah dibilang oleh Kak Tata tadi adalah ketika kita ingin terus belajar, ketika kita ingin mengembangkan diri, ingin menambah ilmu gitu, ingin menyerap segala sesuatunya gitu kan, menjadi sponge ya, bukan bukan SpongeBob, bukan, menjadi seorang sponge ya, artinya menjadi seseorang yang eh, terus mendapatkan ilmu pengetahuan, terus mendapatkan insight baru, perspektif baru, orang yang memiliki kepribadian yang bagus, dan juga yang satu lagi ya yang gak kalah penting itu adalah bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan atau impact yang positif kepada banyak orang ya. Satu lagi juga ya, jangan lupa mengikuti guidebooknya gitu, karena banyak banget dari teman-teman Mawapres ya Kak Tata ya, itu nggak ada jarang banget yang ikut 100% persyaratannya gitu, entah itu pengirimnya kelewat deadline atau videonya nggak sesuai dengan ketentuan yang pada akhirnya dia jadi tereliminasi sebagai seorang finalis Mawapres gitu. Nah itu teman-teman juga harus perhatikan ya, apa-apa aja ketentuan yang telah diberikan oleh pihak panitia gitu. Thank you Kak Tata. Selanjutnya kita menuju ke Kasem. Kira-kira apa aja sih ya guys, kita pengen tahu nih secret tips and trick dari Kak Samuel ini terkait dengan Mawapres. Boleh Kak Sam sharingnya? Tadi Tata udah sebut banyak banget ya, ada pastikan tahu persyaratannya, memaksimalkan potensi kalian, terus juga harus terus mau belajar. Tapi ada satu lagi yang menurut aku nggak kalah penting, itu adalah attitude. You have to bring your best gitu loh. Jadi ketika pokoknya kalian tuh harus menunjukkan sikap yang baik, kalian harus mau untuk bisa mendengar, untuk mendapatkan arahan, dan kalian juga memberikan sikap yang terbaik dalam mengikuti kegiatan ini. Jadi kalau misalkan kalian bisa menunjukkan sikap yang terbaik, itu pun juga bisa menjadi suatu motivasi bagi diri kalian. Karena ketika kalian berusaha untuk menyenangi suatu hal, maka kalian pun akan enjoy menjalaninya. Jadi perjalanan ini pun juga tidak akan terasa menjadi beban gitu untuk kalian. Dari aku tambahannya gitu, Kak Dani. Oke, berarti yang gak kalah penting itu adalah attitude atau kepribadian atau personality kita gitu ya Kak Sam ya. Bagaimana kita memberikan sikap kita, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik bukan hanya kepada teman-teman kita ya di sekeliling kita ya, surround ourselves, tapi kepada judges juga, karena yang dinilai itu bukan hanya dari KTI kita yang out of the box ya, dari berbagai macam persyaratan dan hal lainnya, tapi kepribadian kita juga tentunya dinilai ya Kasem ya gitu. Jadi teman-teman, sedetail itu ternyata ya untuk menjadi seorang Mawapres gitu. Nah, teman-teman tuh jangan lupa untuk mencatat ya tips and trick yang sudah diberikan oleh Kak Tata dan juga Kasem. Oke, chit-chat kepada Kasem dan Kak Tata ini harus sudah saya akhiri. Nah, sebelum kita melanjutkan ke Q&A ya, jika teman-teman yang ada yang ingin bertanya, boleh banget nanti ditulis aja di kolom chat Zoom. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Vivi selaku Wakil Dekan 3F MIPA untuk memberikan semangat atau bahkan mungkin sepatah dua patah kata untuk acara roadshow kali ini. Dipersilahkan, Ibu. Sebentar. Ya. Selamat malam Ibu Fanti. Selamat malam. Halo Malam, semua. Selamat malam. Oke, kita terima kasih kepada Kak Dani ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya manggilnya apa ya? Anak-anak saya, kalau anak-anak tuh terlalu ini, teman-teman. Oke, sebentar ya, ini kok sinyal saya agak, tadi saya sempat terlempar keluar. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman mahasiswa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan,
memberikan kita waktu untuk bersama-sama berkumpul di ruang Zoom ini untuk mendengarkan atau mengikuti acara roadshow Mawapres 2022 ya untuk tahun depan. Saya menyambut baik sekali acara ini, walaupun agak malam, tapi nggak apa-apa juga. Jadi gini, saya kan memang sudah ikut Instagram ya, saya follow Instagram Mawapres itu waktu saya jadi Koprodi. Terus saya cek di situ, oh ada kegiatan roadshow ini, terus kemudian saya share ke teman-teman di BEM. Kemudian, terus saya lupa, tiba-tiba kata tak WA saya, Ibu ini undangannya, oh my God malam ini tuh ternyata, langsung saya share ke Bapak Ibu di pembina BEM, malam ini ada Ibu Mutia dari Fisika ya. Selamat malam Bu Mutia. Yang lain saya belum ini mungkin karena apa ya, karena agak mendadak. Sebenarnya nggak mendadak ya. Kalau diikutin Instagram tidak mendadak, tapi pemberitahuan untuk malam ininya loh. Malam ini ya saya tidak menyadari bahwa ini sudah tanggal 12. Oke, seperti itu jadinya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi di ruang ini ada Kak Dani. Kak Dani ini Mawapres juga ya, bukan dari MIPA ya, dari forum Mawapres. Iya, saya dari forum Mawapres UNJ, Ibu, betul. Oh iya, dari fakultas apa? Fakultas Ilmu Sosial, Ibu. Oh ya, tapi ini Mas Kak Dani ini kan dosen apa mahasiswa ya? Saya mahasiswa, Ibu. Oh mahasiswa, oke Iya. ya. Terus satu lagi ada Mbak Syifa Nadira juga Mawapres juga gitu ya. Oke. Jadi tadi saya juga malam Mbak Syifa. Jadi saya tadi ini hostnya siapa? Saya harus membuka acara atau tidak gitu kan ya tadi. Nggak apa-apa. Ini kita kan serius tapi santai. Ya, jadi terima kasih Kak Dani, Kak Syifa, kemudian tadi ada Bu Mutia, terima kasih Bu Mutia sudah hadir, lalu ada Kak Sam dan Kak Tata. Kita menyebutnya apa ya, Mawapres, bukan Mawapres ya, apa jadinya? Mawapres, bukan kan, Mapres ya, mahasiswa berprestasi ya. Kalau apa sih, saya singkatannya juga jadi belajar-belajar nih. Mahasiswa berprestasi tahun 2020 ya. Terima kasih sudah hadir di acara roadshow ini, dan memang narsumnya dari Kak Sam dan Kak Tata. Saya beri komen apa ya? Saya menyambut baik sekali acara ini. Nah, untuk adik-adik kelasnya ya, adik-adik kelas yang di FMIPA dari angkatan 2019, 2020, 2021 yang boleh ikut kan ya, berarti 2018 sudah tidak boleh ya. Oke, selamat malam semuanya. Alhamdulillah ya ada 60 berapa nih, ada 69 peserta total ya. Jadi teman-teman yang mahasiswa, adik-adik dari Kak Tata dan Kak Sam, ada sama-sama juga yang 2019, mudah-mudahan dapat mengikuti acara ini dengan baik. Nah, kalau kontennya saya nilai udah paket lengkap deh, udah. Waduh, saya kalau jadi mahasiswa, kalau masih muda jadi mahasiswa seperti kalian, jadi pengen ikut juga nih. Penjelasannya luar biasa, dari Kak Dani juga, Kak Syifa juga. Apa ya? Saya kira udah cukup ya udah. Nah, tapi yang paling penting adalah jadi udah gunanya apa itu Mawapres, apa guna fungsinya untuk apa, motivasi seperti apa. Saya kira tadi udah jelas sekali, ada timeline-nya juga sudah jelas. Nah, yang paling penting di sini adalah kita saling memberi support. Ya, jadi di antara teman-teman semua yang ada di sini kita saling beri support dan berusaha untuk mengikuti persyaratannya. Ya, kita apa tadi dibilang self motivated ya, memotivasi diri kita sendiri. Jadi yang harus kita perhatikan sekarang adalah aduh saya mau ikut gitu ya di Mawapres ini.
Saya kira itu yang paling penting, memotivasi diri sendiri, kemudian semangat untuk ikut di ajang ini, ajang yang luar biasa spektakuler ini ya. Terus kata kuncinya apa Kak Dani? Motivasi yang paling penting ya. Iya, Ada kata lain nggak? motivasi dan semangat Ibu yang penting juga. Oh, motivasi dan semangat. Oke. Itu kan ini ya udah the best lah ya, kata-kata the top nih untuk bisa kemudian kalian daftar di Mawapres ini. Ya, jangan bikin koprodinya bingung. Siapa nih kok nggak ada yang ngapain, udah hari-hari terakhir udah tinggal H-1, H-2, kok belum ada yang daftar. Dulu saya sempat mengalami seperti itu. Jadi saya turun, ini bisa, karena memang ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi. Ya, jadi tolong ke depan sampai menunggu timeline ini kita memotivasi diri, terus ya percaya diri mungkin satu kata juga. Yang lain-lainnya, jadi gini, saya sering mengatakan ini banyak sekali ajang kompetisi, ajang lomba. Udah deh, pokoknya kita percaya diri aja deh, minatnya di mana. Kita minat ini, kita tunjukkan bahwa kita bisa gitu. Kalau perkara menang kalah mah itu nanti itu bonus ya. Yang penting kita yakin, tapi jangan lupa juga kita harus persiapkannya sebaik-baiknya. Jadi jangan ya ikut sih jelas ikut ya, tapi juga kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Yakin bahwa yakin bahwa kita bisa mengikuti ajang ini. Saya kira itu ya. Terima kasih banyak. This is the first time I follow acara ini ya. Jadi mungkin setiap tahun seperti ini ya. Jadi nanti ke depannya ya. Ada satu lagi sebenarnya acara Duta UNJ. Tapi kalau Duta UNJ itu langsung daftar di Humas. Saya kira kemarin, dan mungkin ada beberapa teman-teman di sini juga sudah daftar. Mudah-mudahan juga bisa melaksanakan ajang tersebut dengan baik dan hasil juga baik. Cukup saya kira ya. Jadi kita berpegangan tangan, saling support. Ada Kak Tata dan Kak Sam. Terus nanti kalau di luar MIPA ada Kak Dani, Kak Syifa yang luar biasa. Kalian public speaking udah bagus semuanya. Keren deh pokoknya deh. Public speakingnya oke ya. Bahasanya sistematis, runtun, seperti itu. Dan luar biasa juga Sam ini waktu ujian saya juga, pas final itu lagi di rumah sakit ya. Tata juga sempat sakit juga, tapi tetap dengan motivasi yang tinggi tadi dapat dilalui dengan baik. Sekali lagi terima kasih udah hadir teman-teman FMIPA, juga dari forum Mawapres, kemudian Tata dan Kak Sam. Bu, terima kasih, semangat ya. Oke. Mohon maaf kalau ada hal-hal tadi saya sempat terlempar, ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Mutia, terima kasih Kak Dani. Ada Bu Mutia nih. Bu Mutia mau beri sepatah dua patah kata kah? Kalau tidak, kalau mungkin udah malam ya. Mungkin silakan dilanjutkan. Ya. Maaf juga kalau saya off cam. Silakan dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih banyak ya, Ibu Vivi atas sambutannya. Terima kasih banyak atas semangat, motivasi, dan juga support-nya untuk kepada teman-teman calon Mawapres semuanya di sini yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak Ibu Vivi. Sehat selalu. Nah, teman-teman tadi sudah diberikan semangat dan motivasi juga oleh Ibu Vivi. Jadi teman-teman nih jangan ragu-ragu lagi ya untuk menyicil persyaratannya dan untuk register yourself on Mawapres UNJ atau Mawapres FMIPA gitu. Karena dengan begitu ya, semoga teman-teman bisa kelak menjadi Kak Samuel selanjutnya, bisa menjadi Kak Tata selanjutnya, dan bisa menjadi pembicara bahkan mungkin di tahun depan ya, Mawapres UNJ 2023 gitu. Nah, semangat teman-teman semua ya. Oke, kita menuju ke Q&A, question and answer. Barangkali untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih dalam, lebih lanjut seputar Mawapres kepada Kak Samuel dan Kak Tata, boleh di open mic-nya atau mungkin boleh melalui kolom chat Zoom nih teman-teman.
Atau mungkin udah ada yang bertanya ya di kolom chat Zoom. Coba sebentar, saya mau scrolling dulu. Sebentar ya, mungkin udah ada yang nanya belum ya? Oke, sejauh ini belum ada yang bertanya lewat. Oh, Ada ada Kak. nih dari Ilham Maulana, program studi kimia. Oke, ini saya bacain ya. Dari Ilham Maulana. Oke, Kasem and Tata, both of you are so inspiring and amazing. I want to ask about the preparation in TOEFL, wawasan kebangsaan, kepribadian, and so on. Is it pure for us to search individually or we just waiting for the test in incubator schedule or is there any rules for this? Bisa dipahami ya, Kasem dan Kak Tata ya. Mungkin bisa dijawab dulu yang pertama oleh Kak Tata, mungkin boleh dari Kak Ilham pertanyaannya. Oke, thank you so much Kak Ilham for the question. Allow me to answer. Untuk persiapan yang tadi ya, TOEFL, wawasan kebangsaan dan kepribadian, itu kalau bisa, mungkin teman-teman kan di sini banyak banget ya, tes-tes TOEFL yang udah disediakan platform-platform lain. Mungkin ada yang mau nyicil latihan dulu TOEFL, silahkan. Atau ada yang mau cek-cek dulu nih, kayak, kan banyak nih kayak contoh soal wawasan kebangsaan atau soal-soal TOEFL di luar sana yang bertebaran di internet. Boleh banget teman-teman coba pupuk dulu atau kayak coba dicari-cari dulu informasinya, cicil dulu buat uji coba latihan gitu. Nah, kalau misalnya we just waiting for the test in incubator schedule or is it there any rules for these? Menurut aku nggak ada salahnya buat teman-teman untuk preparation dari awal, biar nanti waktu ketika udah beneran tes, itu teman-teman nggak akan kaget gitu. Jadi udah tahu medan perangnya kayak gimana gitu. Nah nanti untuk timeline kapan sih ada tes TOEFL, kepribadian, dan wawasan kebangsaan, itu akan diinformasikan lebih lanjut apabila teman-teman mendaftarkan diri menjadi mahasiswa berprestasi. Gitu ya, jadi boleh banget ngikutin timeline atau yang kita provide itu harus banget ikut, karena itu akan dinilai. But it's okay too if you guys want to prepare dari sekarang gitu. Itu aja sih dari aku, Kak Dani. Mungkin dari Kak Sam, silakan. Oke, Kak Sam boleh silakan dilanjut. Iya betul, tadi seperti yang Tata bilang, kalau misalkan nggak ada salahnya untuk kita mempersiapkan sendiri, dan nanti pun saat kalian ikut sekolah Mawapres, di tingkat fakultas dan di tingkat universitas, kakak-kakaknya nanti kita juga akan memfasilitasi kalian dengan sekolah Mawapres yang akan membahas mengenai bahasa Inggris, untuk public speaking dan juga TOEFL test, dan untuk wawasan kebangsaan juga nanti kita akan ada sekolah Mawapres yang tentang wawasan kebangsaan. Tapi mempersiapkan diri lebih dulu itu jauh lebih baik. Jadi ketika nanti kalian mengikuti kelas bersama dengan kami, kalian sudah memiliki persiapan yang mumpuni, seperti itu. Oke, jadi yang ingin dikatakan oleh Kasem dan Kak Tata adalah yang pertama, prepare yourself first. Yang kedua adalah stay on the schedule, begitu ya Kasem dan Kak Tata ya. Karena kalau misalnya dari teman-teman udah niat ikut Mawapres, tapi lewat deadline acaranya nih gitu, nggak ikut sekolah Mawapres, nggak ikut tes TOEFL, nggak ikut wawasan kebangsaan dan sebagainya. Nah itu bisa berkurang juga gitu, nilainya bisa minus, bisa berkurang gitu loh. Oke, thank you Kak Tata dan Kasem. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari Dinar Hidayat dari program studi fisika nih. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Kak, sertifikat prestasi yang dinilai itu bebas dalam bidang apapun? Boleh dari Kak Samuel dulu mungkin? Iya, Dinar, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sertifikat prestasi yang dinilai itu bebas. Jadi kalau kalian ada prestasi apa aja, kumpulin aja. Karena nanti kita akan bantu kalian untuk menentukan sertifikat apa yang kira-kira bisa kita pakai. Dan di dalam pemilihan ini, setiap sertifikat itu memiliki poinnya masing-masing. Jadi nanti sertifikat kamu yang banyak itu bisa kita bantu untuk sama-sama kita kategorikan. Kira-kira yang mana sih yang bisa kita pakai supaya nantinya itu bisa menjadi salah satu strategi bagi kamu untuk
maju di dalam Pilmapres ini. Seperti itu. Dan sebenarnya cakupannya banyak banget, ada bisa dari lomba, organisasi. Jadi kalau misalkan dalam suatu organisasi kamu bisa jadi ketua atau misalkan jadi petinggi dalam organisasi itu, kamu juga bisa pakai. Terus kamu bisa, misalkan kalian ikut lomba akademik atau non-akademik yang mendapatkan gelar juara atau sebagai finalis, itu juga ada nilainya, baik secara kampus, regional, ataupun nasional, ataupun internasional. Lalu misalkan ada hak kekayaan intelektual, jadi moderator, pembicara untuk acara yang cukup besar, terus bisa ada pengabdian masyarakat, menjadi delegasi, juri, dan lain sebagainya. Itu cukup memiliki peran dalam meningkatkan portofolio prestasi kalian, seperti itu. Mungkin Kak Tata ada tambahan? Iya, dilanjut oleh Kak Tata, boleh? Sure. Thank you so much Kak Dinar untuk pertanyaannya, dan thank you so much juga untuk Kak Samal udah di-explain apa aja sih type of prestasi atau achievement yang memang bisa diajukan dalam ajang Pilmapres ini. Nah, ketika teman-teman sudah mengumpulkan nih, itu setiap prestasi akan memiliki bobot yang berbeda tentunya. Ketika prestasi teman-teman ada yang di tingkat nasional dan internasional, of course bobotnya akan lebih besar di tingkat internasional. Begitu. Nah, apabila nih teman-teman, aku nggak pernah juara, Kak, aku nggak pernah menang apa-apa gitu, itu bisa banget kalian ajukan atau kalian kasih sertifikat, misalnya kalian pernah ikut BEM, menjadi ketua atau wakil ketua, kemudian kalian pernah menjadi volunteer, kalian pernah menjadi delegasi di suatu conference, atau kalian pernah mengikuti PKM, terus dibiayai pemerintah, itu boleh banget di showcase, ditonjolin juga. Terus atau nih, mungkin kalau yang aku lihat di tingkat universitas ya, untuk teman-teman yang dari fakultas olahraga misalnya, itu kebanyakan mereka menang karena mereka atlet gitu. Itu boleh banget. Apapun itu passion bidang kalian masing-masing, nggak harus juara satu debat, nggak harus juara satu KTI atau whatever it is. Kalau misalnya kalian punya, aku juara satu nyanyi tingkat internasional atau nasional, boleh. Aku jadi atlet Kak, angkat beban, kan siapa tahu anak FMIPA ada yang atlet juga kan, nggak menutup kemungkinan. Itu bisa banget. Jadi balik lagi ke prestasi apa saja yang kalian punya gitu. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah prestasi yang dihitung itu adalah prestasi saat kalian menjadi mahasiswa di UNJ. Begitu ya. Jadi prestasi-prestasi kalian yang di SMA atau SMP itu tidak bisa diajukan. Sekali lagi, prestasi yang bisa kalian ajukan adalah prestasi hanya ketika kalian menjadi mahasiswa di UNJ saja, begitu. Jadi mungkin inilah saatnya mungkin bagi teman-teman yang masih di tahun pertama atau tahun kedua, bisa dikumpulkan nih sertifikatnya gitu. Kayak nggak ada salahnya teman-teman ikut national competition apa, ikut kontes apa gitu. Karena dari situlah mungkin dari 10 perlombaan yang kalian ikuti kan kita nggak akan tahu ya hasilnya kayak gimana ya. Jadi peluangnya akan lebih banyak ketika kalian ikut banyak lomba gitu. Itu aja dari aku untuk sertifikat apa aja yang bisa dimasukkan gitu ya. Thank you so much. Oke, thank you Kak Sem dan Kak Tata. Nah, jadi seperti itu ya, Dinar ya. Untuk prestasi bisa dicicil mulai dari sekarang ya, karena untuk bisa mengumpulkan prestasi itu, seperti yang udah Kak Tata bilang, tidak bisa dikumpulkan dalam waktu yang singkat ya, Kak Tata ya, karena membutuhkan perjuangan dan juga pasti membutuhkan extra effort untuk mendapatkan prestasi itu. Kalau teman-teman juara satu nyanyi, juara satu lomba debat ya, juara satu lomba menulis karya tulis ilmiah gitu, itu boleh teman-teman masukkan publikasi all of your achievement. Kalian bisa write it down di daftar atau form prestasinya, dan siapa tahu itu mendapatkan bobot yang besar. Gimana kalau misalnya juara-juara yang anti mainstream seperti juara satu memenangkan hati wanita, itu jangan dimasukin, itu malah nanti nggak dapat bobot apa-apa ya teman-teman ya. Masukkan yang formal, yang memang sifatnya lebih akademis gitu ya. Non akademis juga bisa, seni, kebahasaan ya, haki seperti yang dibilang oleh Kasem ya, hak kekayaan intelektual, itu teman-teman juga bisa masukkan di situ. Oke, teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Saya tunggu ya. Kalau semisal tidak ada, juara satu tersabar Kak. Aduh, saya juga udah sabar banget ya ini menjalani kehidupan ini.
sudah dengan segenap jiwa dan raga. Bisa aja Kak Tata ya juara 1 tersabar Kak. Iya, kita emang harus sabar karena mengikuti Mawapres juga harus sabar dong, mulai dari step awal sampai step akhir gitu. Sabar ngelihat teman-teman yang prestasinya lebih keren, lebih tinggi, itu kan membuat kita insecure. Nah, kita harus sabar di situ ya, sabar, terus meningkatkan nilai diri, self value dan lain sebagainya gitu, teman-teman. Betul, betul banget. Ya, terima kasih Ibu Fanti telah hadir di acara roadshow ini. Sehat selalu Ibu. Terima kasih. Ya, untuk teman-teman ada lagi nggak yang mau nanya nih? Nggak ada kayaknya ya, udah cukup ya. Ini saya rasa udah cukup dan sudah masuk semua nih ilmunya kayaknya ya, sudah diserap oleh teman-teman semuanya. Oke, kalau semisalnya cukup dan tidak ada lagi yang bertanya, ya, mungkin alangkah baiknya kita tutup dengan satu konklusi atau satu pernyataan penutup dari masing-masing our great speaker kita ini. Dari siapa dulu ya? Dari Kak Samuel dulu mungkin, boleh? Konklusi, kalau misalkan kata penutup mungkin aku cuma mau bilang kalau misalkan ini tuh bukan suatu hal yang mustahil. Ini tuh bukan suatu hal yang kayaknya wow gitu loh, kayak menggapai bintang di langit itu enggak. Gampang kok. Ini Kak Dani juga dulunya orang biasa-biasa aja. Kak Tata, Kak Siva juga kita semuanya orang biasa-biasa aja. Cuman apa sih yang ngebedain? Yaitu motivasi dan juga semangat. Semua itu bisa dicapai kalau misalkan motivasi kalian itu tinggi gitu. Jadi nggak perlu takut, tingkatin aja motivasi kalian. Anggap aja ini suatu perjalanan kecil dalam hidup kalian ketika kalian berkuliah di UNJ kita yang tercinta. Kurang lebih begitu. Oke, untuk Kak Tata mungkin ada, boleh? Oke, terima kasih banyak Kak Dani. Mungkin closing statement dari aku buat teman-teman semua yang hadir di sini maupun tidak. Jadilah pribadi yang selalu ingin belajar, yang ingin selalu menebar kebermanfaatan. Prinsip aku selalu ingin menjadi ikan yang besar di kolam yang kecil. Aku pengen selalu menjadi orang yang bisa menebar kebermanfaatan. Dan mungkin menjadi Tata sekarang seorang mahasiswa berprestasi ini justru bukan akhir ya. Justru ini adalah langkah awal, langkah kecil pertama yang harus Tata lakukan untuk akhirnya bisa menebar kebermanfaatan dan juga menjadi versi terbaik diri Tata yang di kemudian hari. Jadi bukan berarti menjadi mahasiswa berprestasi itu adalah mahasiswa yang paling sempurna, tidak ada celah, begitu ya. Tapi adalah mahasiswa berprestasi itu adalah mahasiswa yang ingin selalu belajar, ingin selalu menebar kebermanfaatan gitu, teman-teman. Jadi keep in mind, kita ini bukan orang yang serba bisa, serba sempurna ya. Kita juga manusia, orang-orang biasa aja, tapi balik lagi, menjadi mahasiswa berprestasi ini adalah salah satu milestone yang akan membawa teman-teman untuk seperti level up lah, menaiki level yang di atas lagi. Karena aku percaya di atas langit masih ada langit. Tapi balik lagi, jadilah versi terbaik dari diri teman-teman. It's all about being the best version of yourself. Gak perlu jadi yang terbaik dari yang terbaik. Yang penting jadi versi terbaik dari Tata, seorang Kak Samuel, versi terbaik dari Kak Dani, versi terbaik dari seorang Kak Shiva gitu. Terima kasih Kak Dani. Semoga bermanfaat ya. Semangat teman-teman yang mau ikut Mawapres. Aku tunggu di tingkat fakultas dan universitas. Oke, thank you Kak Tata dan Kak Sem, luar biasa banget. Nah, satu pernyataan penutup ya, mungkin dari saya selaku MC yang mungkin bisa menginclude semua materi dari awal tadi kita mulai dan sampai akhir acara roadshow malam hari ini. Dari saya singkat aja ya teman-teman ya, satu kalimat yang cukup membuat saya survive dan ingin terus berprestasi hingga detik ini adalah don't let your dreams be dreams. Jangan biarkan mimpi kamu hanya menjadi sekedar mimpi. Itu ya teman-teman ya, itu sudah mencakup ke semua materi ya, mulai dari melawan insecurity,
ya, menimbulkan semangat, memotivasi diri sendiri ya, hingga akhirnya kita bisa mendapatkan gelar atau titel sebagai seorang mahasiswa berprestasi. Oke, terima kasih kepada pembicara kita yang sangat luar biasa ya, kedua pembicara kita ini Kak Tata dan Kak Samuel. Boleh beri applause dulu teman-teman ya secara online, luar biasa banget. Thank you Kak Sem dan Kak Tata, luar biasa. Selempang gak akan salah pundak, bener banget ya. Selempang tidak akan jatuh ke orang yang salah. Keren banget emang Kak Tata deh, emang paling deh. Oke, thank you teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini di Roadshow Mawapres UNJ versi FMIPA, dan semoga kita bisa dapat bertemu kembali di waktu dan kesempatan yang lain. Nah, sebelum kita bubar ya, sebelum kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, kita mungkin boleh foto bareng dulu ya. Boleh Kak Syifa untuk mengordinasikannya. Kita foto bareng ya teman-teman ya. Boleh on cam ya guys. Berikan pose terbaik kalian. Yuk. Oke, terima kasih Kak Denny atas kesempatannya. Oke, silakan untuk teman-teman dari FMIPA bisa dinyalakan kameranya karena kita akan dokumentasi ini pada hari ini. Oke. Mainnya cuma anak staf doang, telkom doang, tembak doang, anak doang, kayak gitu. Jadi buatlah PKMP ini benar-benar acara rumput. Begitupun nanti. Oke, masih ditunggu ya, masih mau on cam. Di sini ada 3 slide. Ya, nih sudah mulai banyak nih anak on cam nih. Oke. Yuk teman-teman kita on cam, berikan senyum terbaiknya yang cantik dan tampan. Yuk, kita senyum yuk, on cam yuk. Kapan lagi nggak sih Kak foto bareng? Betul, kapan lagi nih foto bareng sama kedua Mawapres FMIPA yang keren-keren banget nih. Ada Kak Tata yang cantik dan juga Kak Samuel yang ganteng. Plus ada Mawapres utama dari FIS yaitu Kak Dani, dan juga ada tentunya ada Bu Diana ya Bu ya. Kapan lagi nih foto bareng sama dosen yang keren dari FMIPA. Oke, ini udah mulai banyak nih yang on cam. Kita langsung aja ya. Kita foto bareng. Kita mulai dari slide pertama. Oke, slide pertama. Oke, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik sudah ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Syifa dan teman-teman semuanya. Kita udah foto bareng, udah dokumentasi juga. Sekali lagi, saya dan Niranda Firdaus selaku Master of Ceremony acara Roadshow Mawapres UNJ ya di FMIPA ini malam hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih buat teman-teman yang udah mau meluangkan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam ya teman-teman. Ya, ini lumayan lama sih menurut saya, dan teman-teman luar biasa banget bisa bertahan dari awal sampai akhir ingin mendapatkan satu materi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ingin menjadi Mawapres ke depannya nanti. Oke, mungkin sekian aja ya dari saya dan Niranda Firdaus. Terima kasih kepada Kak Samuel Yesaya Wiryo Pranoto dan Kak Pralihan Pertiwi Idea Gusvita atas pemberian materi yang super bermanfaat, dan terima kasih kepada Kak Syifa Nadira telah mendokumentasikan kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya dan Niranda Firdaus selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai bertemu di lain hari. Terima kasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Dani. Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih. Terima Kak kasih. Dani. Terima kasih banyak teman-teman. Thank you. Teman-teman aku tunggu ya di fakultas dan universitas. Jangan lupa untuk daftar Mawapres semuanya. Terima kasih banyak Ibu Fanti. Dipersilakan untuk maju.